Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jalila dari kelas 24 2A Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia. Materi pertama yaitu satu pengertian bisnis dalam manajemen sumber daya manusia. Etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia atau SDM merupakan suatu konsep yang mengacu pada prinsip, norma, dan standar moral yang digunakan dalam pengelolaan karyawan di suatu organisasi atau perusahaan. Etika bisnis dalam konteks ini mencakup bagaimana perusahaan memperlakukan karyawan, memastikan keadilan dalam proses perekrutan dan promosi, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan perusahaan dan kesejahteraan tenaga kerja. Secara lebih luas, etika bisnis dalam manajemen SDM menuntut organisasi untuk bertindak secara adil, transparan, dan bertanggung jawab dalam setiap aspek yang berkaitan dengan hubungan antara perusahaan dan karyawan. 2. Pentingnya manajemen sumber daya manusia atau SDM. Manajemen sumber daya manusia atau SDM merupakan salah satu elemen kunci dalam keberhasilan suatu organisasi. SDM mencakup seluruh individu yang bekerja dalam suatu organisasi dan menjadi faktor utama dalam menjalankan proses bisnis. Keberhasilan suatu organisasi sangat tergantung pada bagaimana SDM dikelola dengan baik melalui dari perekrutan, pelatihan hingga pengembangan karyawan. 3. Peran etika bisnis dalam manajemen SDM. Etika bisnis dalam manajemen SDM berfungsi sebagai pedoman dalam mengelola sumber daya manusia secara adil, transparan, dan bertanggung jawab. Penerapan etika bisnis dalam SDM menciptakan lingkungan kerja yang sehat, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat loyalitas karyawan terhadap organisasi. 4. Permasalahan hukum dan etika bisnis dalam SDM. Beberapa masalah utama yang sering muncul meliputi 1. Diskriminasi di tempat kerja. Diskriminasi dalam dunia kerja dapat terjadi berdasarkan ras, agama, gender, usia, disabilitas, atau orientasi seksual. Undang-undang Ketenagakerjaan banyak negara melarang segala bentuk diskriminasi, tetapi dalam praktiknya diskriminasi masih sering terjadi. 2. Pelecehan di tempat kerja. Pelecehan dapat berupa pelecehan seksual, perundungan, bullying, atau intimidasi di lingkungan kerja. Kasus pelecehan dapat berdampak buruk terhadap kesehatan mental dan produktivitas karyawan. 5. Penanganan SDM sebagai human capital. Konsep human capital menekankan bahwa karyawan bukan sekedar tenaga kerja, tetapi merupakan aset berharga bagi organisasi. Oleh karena itu, organisasi harus memiliki strategi yang tepat dalam menangani SDM sebagai human capital agar mereka dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap kesuksesan perusahaan. 6. Konsekuensi dari perilaku SDM yang tidak etis. Perilaku tidak etis dalam manajemen SDM dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi organisasi maupun individu yang terlibat. Beberapa konsekuensi yang dapat timbul akibat perilaku tidak etis adalah menurunnya motivasi dan moral karyawan ketika organisasi membiarkan praktik tidak etis seperti diskriminasi, pelecehan, atau favoritisme. Karyawan yang merasa dirugikan akan mengalami penurunan motivasi. Moral kerja yang rendah akan berdampak pada produktivitas dan loyalitas karyawan terhadap perusahaan. 7. Prinsip-prinsip etis dalam bekerja. Beberapa prinsip etis utama dalam bekerja meliputi kejujuran, tanggung jawab, keadilan,
profesionalisme, kepatuhan terhadap aturan, kerjasama dan kolaborasi, rasa hormat dan kesopanan, komitmen terhadap kualitas, peduli terhadap lingkungan kerja. 8. Etika kepemimpinan. Etika kepemimpinan adalah prinsip-prinsip moral yang diterapkan oleh seseorang pemimpin dalam mengelola organisasi dan bawahannya. Pemimpin yang memiliki etika tinggi akan mampu menciptakan lingkungan kerja yang sehat, membangun kepercayaan dalam tim, serta memberikan teladan bagi karyawan. Adapun kesimpulan dari etika bisnis dalam manajemen pemasaran. Etika dalam manajemen SDM memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Penerapan prinsip etika dalam setiap aspek pengelolaan SDM membantu organisasi mencapai keberlanjutan dan reputasi yang baik. Itulah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.